Oke, jadi sekarang gue mau nge-review Mercedes-Benz A250 Sport AMG Line tahun 2013. Jadi ini adalah E-Class, E-Class yang versi tengahnya. Karena E-Class itu ada 3 versi ya, A200 Urban, dan ini A250 Sport, dan satu lagi yang versi kencengnya adalah A45 AMG. Nah itu yang versi AMG benerannya, kalau ini kan cuma trim aja gitu ya. Nah cuma kalau kita ngomongin dari segi tenaga, sebenarnya ini meskipun bukan yang versi kencangnya dari E-Class, dia itu keluaran tenaganya sama torsinya dan akselerasinya itu udah mirip banget, bahkan sedikit lebih tinggi dibandingin versi kencangnya dari sebuah Golf. Sedangkan Golf itu udah masuknya hot hatch, sementara ini ya, ini hatchback biasa, tapi tenaganya udah sama. Jadi kalau mobil ini kita bandingin dengan harga hatchback baru ya, kayak contohnya City hatchback gitu yang harganya sekarang udah 360-an juta. Ini nambah sedikit aja, itu udah bisa dapetin mobil yang kenceng banget. Dia di harga 375 juta cashnya. Dan kalau teman-teman mau ngeliat unitnya bisa langsung samperin aja nih, Three Brothers Auto yang letaknya ada di Bursa Mobil Sumarekon BSD. Pokoknya kesini aja, dan ini unitnya juga masih kelihatan mulus banget karena kilometernya masih 20 ribuan service record. Kenapa gue nge-review ini? Oke, jadi pertama mobil ini menarik banget karena apa? Dia itu lebih jarang dibandingin versi yang A200 Urbannya, jadi kelihatan lebih eksklusif. Kedua adalah dia punya mesin yang super duper kencang kalau dibandingin dengan bodinya yang mungil ini ya, yang nanti akan kita rasain sedikit ya performanya kayak gimana. Dan ketiga, dia kompak, jadi cocok banget buat harian dibandingin versi sedannya. Pokoknya buat detailnya langsung simak video berikut. Jadi meskipun ini bukan versi yang AMG, tapi aura hot hatch-nya tuh udah kental banget di mobil ini ya. Jadi bedanya banyak banget dibanding yang A200 Urban. Salah satu contohnya kayak penggunaan ini nih. Lu sorot ke ininya tuh, grillnya. Dan di bumper bawahnya juga udah agresif banget. Karena dia punya grill yang gede banget, grill yang di bagian atasnya maupun di bagian bawahnya, dan dia juga udah ada aksen-aksen merahnya ya. Sebenarnya gue rada kurang suka sih karena kesannya agak gimana gitu ya. Terus lampunya dia udah by Xenon, dan ini ada DRL LED-nya, sign-nya juga udah LED, dan ada, kalau teman-teman perhatiin itu ya lebih jelas ya, itu proyektor di sampingnya kayak ada cincin warna merahnya gitu ya. Kayak agak-agak kurang sih sebenarnya. Harusnya itu nggak usah dipakai merah-merah di dalam situ. Kalau pengen kelihatan sporty udah di lip bumpernya aja cukup gitu ya. Terus kita lihat bagian sampingnya nih, karena bagian sampingnya ini yang bener-bener gue suka banget nih. Jauh lebih keren dibandingin bagian depannya malah. Nih, pertama dia punya atap yang rendah banget. Ya untuk ukuran hatchback ini atapnya rendah banget. Kenapa gue bilang ini mobil kental ya aura hot hatch-nya? Karena atapnya rendah dipadukan dengan penggunaan pelek yang besar. Jadi sporty banget gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal peleknya, karena ini versi yang AMG Line, dia pakai velg 18 inch. Sementara kan yang A200 itu kalau nggak salah velgnya 17 inch ya. Dia udah pakai yang 18 inch. Dan bannya juga udah super lebar, 235 profilnya. Dia juga udah pakai rem ventilated yang kelihatan ya ini apa namanya, ventilatednya di depannya gitu ya, bintik-bintik. Dan ini kayaknya remnya gede banget ya. Untuk ukuran standar sih ini udah termasuk gede. Terus yang gue suka lagi adalah ya meskipun dia kesannya sport, tapi dia masih dikasih aksen ini nih, ada window lining chrome yang chrome satin gini. Jadi aura mewahnya tuh juga masih dapet. Mercy banget lah pokoknya ya, dari samping nih masih kelihatan mercy banget. Di sini pun juga gue suka nih desain sennya ya, khas banget nih, khasnya Mercy. Dia masih ditambahin ini juga body kit di bagian samping, dan karena ini AMG Line makanya dia setup suspensinya pun juga racikannya AMG. Jadi
dia emang lebih ceper dan pastinya emang kalau dikendarain pasti lebih keras. Ini udah pasti. Terus kita lihat bagian belakangnya. Ini juga gimana ya? Perfect banget gitu ya. Dibandingin bagian depannya, pokoknya bagian samping sama bagian belakangnya itu kelas banget sih. Jadi tadi atapnya kan landai ya. Dan ini juga digabungkan dengan penggunaan kaca belakang yang kecil gitu ya, tipis. Jadi ini sports car banget gitu. Terus desain lampunya juga dia udah full LED semua. Dan ini bumpernya. Ini desain di bagian sampingnya sini. Apalagi ini ya, di bagian bawahnya nih ya. Dia dikasih, nah ini kalau ini keren nih, aksen merahnya dia tipis aja gitu ya, nggak kayak di depan gitu ya, terlalu lebar, terlalu mentereng merahnya. Nah kalau ini masih cocok lah, manis. Dan ini dia pakai dual exit muffler. Terus kita lihat lagi di bagian sini, kita lihat bagasinya. Ya kalau mobil sekecil ini sih kita nggak usah berharap banyak ya untuk di kapasitas bagasi ya. Karena kan tujuan mobil ini diciptakan untuk kesenangan mengemudi gitu ya. Buat orang-orang yang pengen nyetir sendiri, bawa barang yang nggak terlalu banyak juga gitu. Jadi kalau soal kapasitas bagasi emang biasa aja sebenarnya. Sini pun juga bibir bagasinya agak sempit. Terus kalau kita lihat coba ya bagian bawahnya. Ini kayaknya harusnya ada spare tire-nya ya, gue nggak tahu. Harusnya sih ada spare tire-nya di sini. Ini apa ya? Oh ini ada pompa elektris kalau nggak salah. Yes. Terus coba kita tambahin ya. Oke. Ternyata poin kepraktisannya masih cukup mumpuni ya, karena kalau kita rebahin jok tengahnya itu masih dapat bagasi yang super rata sampai depan. Ini masih oke banget sih. Meskipun ya kalian nggak bisa masukin barang yang terlalu tinggi karena ini lihat nih. Ini jarak antara bagian bawah sama bagian atasnya tuh rendah banget. Sini kita lihat bagian mesin ya. Karena di bagian mesin ini pula yang menjadi pembeda antara A250 ini dengan A200 yang urban. Taruh, ini mana bukannya? Oh dia emang belum hidrolis ya. Nah ini yang jadi pembeda A250 sama A200 urban. Karena kalau yang A200 urban dia pakai mesin yang 1600 cc, di sini dia udah pakai mesin 2000 cc dengan tenaga 211 horsepower dan torsinya 350 Nm. 211 horsepower untuk bodi sekecil ini. Kebayang ya akselerasinya, makanya Mercy mengklaim dia punya akselerasi 0 sampai 100 km per jam itu cuma 6,6 detik. Yang artinya itu kenceng banget, karena kalau dibandingin dengan Golf aja gitu ya, keluaran tenaganya Golf itu yang GTI, Golf yang GTI itu 207 horsepower dan torsinya sekitar 280. Jadi bahkan dibandingin dengan hot hatch-nya dari VW yaitu Golf GTI, ini masih sedikit lebih besar. Padahal ini hitungannya hatchback biasa. Jadi nggak sabar ya gimana nanti kita rasain sensasi berkendaranya pakai mobil ini. Habis ini kita langsung lihat ininya, bagian interior. Oh iya, by the way, dia itu pakai transmisi dual clutch 7G DCT ya kalau nggak salah ya disebutnya. Jadi udah mesinnya kenceng, perpindahannya pun juga pasti cepet banget. Oke, kita lihat di bagian interior. Nah ini jadi kuncinya nih ya teman-teman, kunci khasnya Mercy dia, nggak tahu disebutnya apa. Keren ya. Dan dia udah pakai ini keyless entry. Dia jadi nggak langsung ngebuka spionnya, tapi pas kita buka pintunya dia baru ngebuka. Nah, dan ini bukannya juga cukup lebar dan ya berat lah.
Ini berat banget khasnya mobil Eropa. Jadi ternyata dia belum pakai engine start stop button. Dia masih model colok dan diputer. Nah, ini suasana interiornya gue juga suka banget sih. Karena dia full hitam semuanya dengan penggunaan bahan-bahan yang premium. Jadi dia secara visual dia sport, tapi penggunaan bahannya itu menunjukkan Mercy yang emang berkelas gitu ya. Kayak ini contohnya. Ini udah full soft touch dan dia pakai jahitan merah gini. Wah, ini sporty banget. Udah gitu dia lihat ini ya bagian AC-nya ya. Ya meskipun ini bukan selera semua orang sih pasti ya dengan desain AC yang kayak gini. Apalagi dikasih lip warna merah, ada bintik-bintiknya. Ini kalau bukan Mercy pastinya kayak sangat mengganggu ya, tapi karena ini Mercy ya udahlah gitu ya. Dan di sini ada aksen-aksen karbon. Tapi ini bahannya soft touch loh ini. Aksen-aksen karbonnya ini. Terus yang gue suka lagi adalah penggunaan ini. Plafonnya dia udah full hitam kayak emang Mercy modern. Dan di sini dia tuas transmisinya udah ada di bagian sini. Jadi udah bukan di konsol tengah lagi. Dan jujur kalau kita udah terbiasa, kita malah lebih seneng dengan transmisi di sini. Dengan tuas transmisi di sini karena emang sebenarnya ini lebih mudah gitu ya. Kita tangan tuh nggak perlu pindah-pindah lagi gitu. Jadi ini lebih easy to use lah dibandingin transmisinya ada di bagian konsol tengah. Oke, kita ngomongin soal joknya. Joknya ini udah full elektris. Biasa ya pengaturan di sini dan dia ada 3 memory seat, 3 penyetelan memory seatnya. Cuma ini kita headrestnya fix ya. Oke, jadi ini headrestnya emang fix, kita nggak bisa atur-atur lagi karena dia emang udah semi bucket seat. Dan ini joknya enak banget meskipun dia sport seat, tapi dia material kulitnya enak gitu, ada perforatednya di bagian tengah. Nah, dan ini empuk banget, busanya tebal banget di sini. Dan di sini pun juga kita kalau duduk ya, dia oke lah, dia menyangga sampai ujung paha. Ya emang ini bukan jok ternyamannya dari Mercy ya, jadi ya sebenarnya so-so aja buat Mercy, tapi rasanya sih sporty banget dan ini bisa lumayan memeluk badan kita ya kalau lagi berkendara agresif. Oke, terus kita ngomongin soal ini pengaturan joknya ya. Pengaturan joknya dia bisa naik turun juga. Oke, dan rasanya sih kayak karena atapnya rendah, jadi kita kayak masuk ke mobil sport beneran gitu. Atapnya rendah, warna hitam. Jadi emang visualisasi kita ke depan itu nggak selebar hatchback biasa ya. Tapi justru itu poin fun to drive-nya gitu. Kayak kita berasa mengendarai mobil sport. Oke, setirnya dia udah semi flat bottom dan ini setirnya enak banget, kulitnya halus. Di sini ada jahitan-jahitan warna merahnya juga. Jadi konsisten ya di semuanya, ini jahitannya merah-merah sampai ke joknya. Bahkan ini seatbeltnya pun juga kita dapat seatbelt warna merah nih. Ini kayak seatbelt AMG nih. Ini bawaannya. Setirnya tadi. Nah, di sini kita ini belum tilt dan teleskopik yang elektris, tapi it's okay lah, nggak apa-apa. Karena ini pengaturannya bisa sangat rendah. Ini bahkan bisa serendah ini. Dan ini enak banget posisinya. Kita bakal gampang banget dapat posisi mengendara yang sesuai dengan badan kita. Oke. Terus di sini setirnya udah ada ini kontrol audio semuanya. Di sini untuk kontrol instrumen cluster dan di sini ada pedal shift. Wah, jadi ini sport feels-nya dapat banget. Di sini juga kita ada dikasih cruise control. Cuma emang belum adaptif. Terus di sini power window udah pasti all auto semuanya. Di sini lampunya juga udah auto dan ada lampu parkirnya. Nah, jadi lampu parkirnya ini kalau misalkan gini, kita parkir mobil paralel gitu ya di pinggir jalan malam-malam. Ini kalau lampu parkirnya kita aktifin, dia akan menyalakan lampu depan dan belakang pada bagian yang terluar dari sisi jalan. Jadi meskipun mobil ini kita tinggal dalam keadaan terkunci, lampunya tetap nyala.
untuk demi alasan keamanan ya, supaya dari jauh tuh kelihatan ada mobil parkir gitu. Nah ini kalau dari segi instrumen clusternya, dia ada beberapa pengaturan. Kita bisa ngelihat salah satunya tire pressure monitoring, pengaturan on off-nya ESP atau Electronic Stability Program, ya pengaturan lampu-lampu, pengaturan fitur-fitur pelipatan spion otomatis segala macam. Nah di sini ini kalau kita lihat dari head unitnya ini kecil banget sih, tapi di sini seenggaknya dia udah ada Bluetooth, udah ada USB dan lain-lain. Android Auto, Apple CarPlay udah pasti belum ya mobil tahun segini. Terus dia AC-nya, nah ini dia udah ada penghangat kursi, udah ada heated seat-nya di sebelah kiri maupun sebelah kanan. Ini sih pasti akan jarang kepake kalau kita di Indonesia. Dan di sini driving mode-nya ada di sini. Ini driving mode-nya agak unik nih, khas Mercy lama. Jadi tulisannya ada ESM, jadi Eco, Sport sama manual. Yang manualnya kita bisa pindah-pindah dari pedal shift ini. Terus di bawahnya ini pun juga AC-nya masih belum digital, dia single zone. Sini laci-laci penyimpanannya cukup banyak. Nah ini kalau transmisinya dipindah ke bagian setir, jadi di sini ada banyak ini ya, slot penyimpanan gitu. Jadi lebih akomodatif. Di sini ada cup holder 2. Oke lah, ini bisa dimaju mundurin ya. Jadi ini bisa buat handrest. Ini enak loh. Oke, kita ngomongin dari segi airbag. Airbagnya di sini ada banyak banget ya, namanya Mercy ya. Di sini ada di bagian depan, di bagian kaki, di bagian curtain, sampai ke belakang di jok semuanya. Ini kayaknya ada 8 airbag sih, 8 atau bahkan lebih ya. Oke, di sini lampu-lampunya dia udah full LED. Terus di sini juga vanity mirrornya ada lampunya semua. Sini juga udah auto dimming spionnya. Nah ini lagi-lagi ini juga LED ya, dan dia warna LED-nya juga bagus, bukan yang putih gitu, tapi dia warm white. Oke, habis ini kita cobain bangku baris kedua. Apakah masih terasa nyaman ya? Ya. Jadi kesan pertama duduk di bangku baris keduanya A250 ini nggak nyaman. Kenapa? Karena pertama dari ruang kepalanya aja ini udah sempit. Dan ini kalau kalian klaustrofobik, ya ini jangan duduk di bangku baris kedua gitu. Karena pertama atapnya landai, warnanya hitam, jadi kesannya makin gelap. Terus ini kursi depannya juga super lebar, ngalangin pandangan kita gitu ya ke depan. Jadi ini ketutupan nih kanan dan kiri. Kacanya juga sempit ya, jadi kita dapat kaca tuh cuma segini. Kesannya sesak sih. Udah gitu joknya. Oke, sebelum ngomongin joknya, kalau dari ruang kaki sih ya so-so lah ya. Ini masih ada jarak yang cukup jauh, kaki juga masih bisa kita selonjorin. Tapi justru yang mau gue highlight dari joknya. Joknya itu biasanya ya kalau Mercy sedan, Mercy itu kan terkenal dengan kenyamanannya ya, Mercy sedan apalagi. Itu dia punya jok yang rada turun gitu di bagian pantatnya. Kalau ini enggak, dia flat. Paling dia cuma dimainin di tekstur busanya aja nih. Dan ini pun selain dia flat, dia kayaknya nggak nyampe ke sini ya. Dia nggak bisa menyangga sampai ke bagian ujung paha nih. Jadi kaki kita gantung kalau duduk. Nah, nih teman-teman bisa lihat sendiri ya. Seharusnya desain joknya bisa begini nih, ngikutin lekuk dari paha. Karena ini kan cenderung rendah lantainya. Nah, jadi ini pegal sih bakalan. Belum lagi dari sandarannya, dia udah pasti ini sandarannya nggak bisa di setel posisi kemiringannya. Di posisi defaultnya dia segini tegaknya. Jadi ini kebayang ya kalau perjalanan jauh ini bakal pegel banget sih. Oke, terus di sini kita masih dikasih headrest lagi di bagian tengah, dan ini adjustable headrestnya. Terus di sini, oke, dia dapat handrest yang lumayan lebar.
Oke, ini menambah poin kenyamanan handrestnya karena dia lebar, jadi bisa untuk 2 tangan sekaligus. Dan di sebelah kanan juga kita masih dapat handrest. Ya meskipun ini sangat-sangat tidak nyaman sih untuk perjalanan jauh. Sini ada 2 cup holder ya, yang akan ngebuka otomatis kayak tadi. Kalau kita beralih ke bagian tengah, nah karena dia penggerak roda belakang, makanya dia tunnelnya gede banget di sini. Tuh lihat ya, ini tinggi banget. Jadi kalau kita mau ke tengah, ya nggak bisa berharap banyak karena emang ini mobil bukan diciptakan untuk membawa penumpang di bagian belakang, tapi fokus bener-bener ke kesenangan berkendara. Ya oke lah, ini nggak bisa diharapin. Nah ini kita dapat apa aja di belakang sini? Ini ada tempat penyimpanan, tapi nggak terlalu besar. Di sini ada di sini nggak ada cup holder. Ini cuma ada slot laci kecil. Sisanya nggak banyak. Ini paling ada isofix kanan dan kiri. Udah. Terus di sini lampu kita dapat lampu baca juga, dan ini bagus bentuknya spotlight gini. Oke, kurang lebih itu aja. Sama paling ini buat naro barang-barang kecil, dan di sini ada soket 12 volt. Sama di sini ada asbak. Masih versi model lama ya, masih dikasih asbak ya. Oke, habis ini kita langsung lanjut cobain ya performanya kayak gimana. Sama kita rasain suspensinya juga. Yuk. Oke. Jadi kita cobain ini ya. Cobain bentar ya, ini A250-nya. Sensasi pertama yang gue rasain, karena ini kan daerah showroomnya tuh pakai konblok ya, dan konbloknya nggak terlalu rata. Ini suspensinya keras, tapi kerasnya Eropa emang beda ya. Dia bukan kerasnya yang kayak mantul-mantul gitu, tapi dia emang keras aja permukaan jalannya gitu. Dan ini harusnya bakal enak banget kalau dibawa ngebut. Ini yang tadi sempat gue bilang, suspensinya emang settingan AMG, jadi emang diset untuk ngebut, untuk handling yang enak gitu. Makanya beda dengan suspensinya A200 biasa. Tuh, kerasa banget ya. Ini kalau kalian lihat di kamera juga, gerakan badan itu bener-bener kayak bawa mobil balap asli. Tapi ini malah yang gue suka sebenarnya dari sebuah mobil sport gitu ya. Ini setirnya juga asli enak banget. Setirnya tuh direct, dia dibelokin dikit aja, cet. Nah, itu sebadan-badannya udah langsung ngikut. Wah, asli sih ini buat ngebut pasti bakal enak banget. Nah, sekarang kita cobain sedikit ya, rasa mesinnya gimana. Kita masuk ke mode yang di mode eco aja dulu ya. Ya oke lah, di mode eco-nya ini kalau kita gas dia nggak gimana-gimana banget, dia nggak ada kesan nyentak-nyentak, dan dia perpindahan gigi cepet banget asli. Ini khasnya dual clutch, dan ini bahkan di RPM belum sampai 2000 dia udah langsung ganti gigi. Kita masuk ke mode sport langsung. Nah, kita coba sedikit berakselerasi. Wow, pas banget ini jalannya kosong. Wah, gila. Wah, wah gila akselerasinya. Itu benar-benar badan sampai ketarik ya. Gila. Wah, bener-bener hampir tanpa jeda. Wow, gue nggak expect sih bakal sekencang itu ya rasanya.
Ini coba sekali lagi boleh kali ya. Karena kalau di mode sport tuh ya, gasnya kita injek dikit, itu tuh mobil kayak nyentak banget gitu, kayak zet. Ini videografer juga sampai marah-marah. Dia megangin kameranya juga udah susah itu. Ini kalau kita kena speed bump, wah, bener-bener kerasa banget. Tapi, wah ya inilah. Ini sebenarnya sensasi yang dicari sama sama pembeli dari A250 Sport AMG ini gitu. Kita coba sekali lagi. Gila. Udah. Gue jadi pengen beli. Kalau kata orang kebanyakan ya, transmisi dual clutch tuh agak jerky gitu ya kalau di kemacetan. Tapi so far sih dari tadi gue pakai di kemacetan nggak ada ya gejala-gejala kayak gitu. Cuma paling kalau di kecepatan rendah di mode Eco-nya itu kerasa pergantian gigi, bukan kerasa jerkinya, tapi kerasa pergantian gigi yang sebenarnya karena perpindahannya terlalu dini ya. Jadi mesin itu belum seharusnya untuk minta pindah gigi, tapi transmisinya udah kayak terlalu cepat gitu ya pindah giginya. Jadi kerasa dek. Cuma kalau dari tadi kita pakai di kemacetan masih halus-halus aja sih. Cuma nggak tahu ya kalau transmisinya di kondisi yang sangat panas kayak gimana. Tapi yang jelas dari tadi gue pakai masih halus-halus aja. Dan ini kalau kita ngomongin keheningan kabin, di bagian luar itu hampir nggak kedengeran karena ya khasnya Mercy. Justru yang paling kedengeran dari tadi adalah suara bannya malah. Suara bannya itu yang malah paling mendominasi ya dari suara-suara luar. Nah, ngomongin biaya servisnya. Oke, jadi tadi gue sempat nanyain ke bengkel promotor Mercy yang di BSD. Gue tanya kan, ini servisnya tiap berapa ribu kilometer? Tiap 8.000 kilometer ternyata. Dan biaya jasanya itu ternyata cukup murah sebenarnya untuk jasanya ya. Karena 1,5 juta itu udah termasuk oli, udah termasuk penggantian oli. Tapi dia nggak nyebutin sih harga partsnya berapa ya di tiap kilometer, karena ternyata kalau mobil Eropa itu nggak kayak mobil Jepang yang emang udah ada tabel periodiknya di tiap berapa ribu kilometer harus ganti ini segala macam. Tadi kata Mercy, kata bengkel promotor itu ya itu case by case sih gitu. Jadi kita belum tahu harganya berapa gitu parts-partnya di kilometer sekian. Yang jelas biaya 1,5 juta untuk jasa dan itu udah termasuk penggantian oli. Gue bilang masih make sense banget gitu ya. Karena rata-rata mobil Jepang itu biasanya biaya jasanya aja 600 sampai 800 ribu dan itu belum termasuk oli. Jadi kesimpulannya, nah buat teman-teman yang lagi nyari Mercy gitu ya buat dikemudikan sendiri, dibanding teman-teman ambil yang versi sedannya, kayak teman-teman patut deh pertimbangin hatchback Mercy yang A250 AMG ini gitu. Karena kalau buat dikemudikan sendiri ini lebih kerasa sportinya dan ini lebih kerasa kencengnya gitu dibanding versi sedan. Jadi gimana menurut teman-teman soal mobil ini? Silahkan komen di kolom komentar dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye. Mobil 1, 2, 3